NJ Channel, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi bersama Bapak Andri Gunawan dalam pembelajaran PJOK kelas 3. Hai anak kelas 3, kembali lagi bersama saya Bapak Andri Gunawan dalam proses pembelajaran PJOK. Ya, saya pagi hari ini sangat bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat kemurahan kasih-Nya saya bisa senyum, menghirup napas udara segar, dan bisa mengajar anak-anak kelas 3 yang cerdas, pintar, dan berkarakter. Ya, untuk pagi yang indah ini Bapak akan klarifikasi untuk tugas yang tanggal 11. Ya, tugas yang tanggal 11 yang belum mengumpulkan 1, 2, 3, ada 4 orang ya. Ada 4 orang, hanya untuk mengingatkan saja, hanya 4 orang saja, dan saya tidak akan menyebutkan namanya. Rasakan diri siapa yang tidak mengirim pasti tahu ya, merasa. Dan Bapak tidak menyalahkan juga bagi yang belum mengirim, entah ada kesibukan orang tua, saya tidak tahu ya. Yang pasti saya tetap mengingatkan, dan jika kalian mengirimkan tugasnya Bapak akan terima ya. Intinya Bapak tidak menyalahkan, tapi kewajiban Bapak tetap mengingatkan supaya ada nilai ya. Oke, kita berdoa ya sebelum memulai pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu pada pagi yang indah ini. Kami mau belajar, Tuhan, pimpin kami, guru, dan pimpin peserta didik yang mau belajar dari kami. Kami berterima kasih, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, kalian cari dulu, kalian persiapkan dulu buku paket kalian, karena kita akan membahas soal lagi di halaman 20 bagian 3. Bukan membahas ya, Bapak kasih soal lagi ke kalian, soal isian ya. Soal esai, maaf, isian kemarin sudah, sekarang soal esai. Oke anak-anak, kalian buka di halaman 20 bagian 3, melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum kita ke ke bagian 3, soal yang bagian 3 yang esai, sebelum Bapak kasih itu, Bapak akan klarifikasi bersama-sama jawaban yang nomor 2 ya. Jawaban ini Bapak akan sebutkan langsung jawabannya di sini. Bapak akan bahas ya, supaya kalian tahu dan paham juga. Kalian buka dulu halaman 19 bagian 2 di situ ya. Anak-anak semua ya, semangat, senyum dulu ya, jangan tegang. Oke ya, Bapak akan bahas dulu ya, sama-sama kita ya. Oke, ada 5 soal kemarin bagian 2 yang soal isian. Oke ya, kita akan bahas bersama-sama ya soalnya kemarin ya. Nomor 1, buka semua ya, ditulis, kalau bisa ditulis di buku paket kalian, langsung dijawab sama-sama dengan Bapak ya. Meskipun jawaban kalian nanti berbeda dengan punya Bapak yang sudah kalian kirim ke Bapak ya, tetap ada nilainya nanti ya. Ya, tetap ada nilai kalian nanti. Tidak ada nilai. Tidak ada yang katanya tidak ada nilai meskipun tidak sama kata-katanya dengan punya Bapak. Di sini mungkin kata-katanya tidak sama dengan jawaban kalian, tetapi ada kesamaan makna. Arti kesamaan makna ialah maksudnya itu sama saja ya. Ya, misalkan menyapu, nah menyapu, tapi bahasa Dayaknya memapas. Nah, jadi satu makna ya, menyapu dan memapas itu satu katanya, maknanya satu. Nah, seperti itu juga yang Bapak maksud tadi ya. Ya, kita akan bahas bersama-sama
halaman 19 bagian 2, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, nomor 1, gerak berpindah tempat disebut gerak. Ya, kita akan bahas, kita sudah membahas kemarin, gerak berpindah tempat adalah gerakan berpindah tempat, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Itu disebut gerakan apa? Gerakan lokomotor, ya. Lokomotor, ya jawabannya. Ya, nomor 2, sebelum berolahraga sebaiknya melakukan pemanasan supaya tidak ya anak-anak sebelum kita melakukan olahraga, misalkan kita mau senam, mau jogging, kita tidak boleh langsung yang namanya berlari, yang langsung namanya melakukan gerakan inti, tetapi kita harus melakukan pemanasan untuk merenggangkan otot-otot kita supaya dia tidak mendadak di saat kita gunakan. Maksudnya kita harus pemanasan dulu bagian persendian kita, bagian otot-otot kita, supaya tidak terjadi cedera atau kram. Itu namanya cedera juga, ya. Oke, jadi jawabannya tidak cedera, supaya tidak cedera. Nomor 3, setelah selesai berolahraga sebaiknya melakukan gerakan pendinginan supaya, oke anak-anak, di saat kita sudah berolahraga, kita sudah pemanasan ini, masuk gerakan inti. Gerakan inti biasanya gerakan yang kuat-kuat, ya. Otot kita sudah melakukan gerakan yang kuat, entah kita berlari, melakukan senam yang kuat. Secara otomatis kita tidak boleh langsung melakukan aktivitas lain. Misalkan kita mengangkat sesuatu, tidak boleh, ya. Maka supaya apa? Kenapa tidak boleh? Supaya tidak mendadak otot-otot kita. Sama artinya supaya tidak cedera. Biasanya kena jantung, ya, karena habis olahraga tidak ada pendinginan, ya, seperti itu. Nah, jadi mengapa setelah berolahraga sebaiknya melakukan gerakan pendinginan supaya atau untuk melakukan atau menormalkan kembali detak jantung kita. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Pemanasan itu supaya pendinginan supaya detak jantung kita kembali berdetak normal. Di saat kita melakukan gerakan inti kan detak jantung kuat. Kalau kita tidak pendinginan, maka detak jantung kita kaget. Ya, kaget. Makanya ada yang pingsan biasanya, ya. Ada yang cederanya yang lain atau kena jantung atau apa. Karena tidak ada pendinginan, jantung kita kaget. Nah, seperti itu. Jadi, kegunaan pendinginan setelah berolahraga adalah untuk merenggangkan kembali, menormalkan kembali detak jantung kita, supaya kita siap melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di saat kita sudah normal. Ya. Minum, selesai kita pendinginan, lalu kita duduk, lalu kita boleh mengangkat yang lain-lain. Seperti itu, ya. Lalu nomor 4, dalam permainan menginjak garis, gerakan kaki saat melewati dua garis yang sejajar adalah, ini ada dua garis yang sejajar. Kalau dia garisnya tidak sejajar, secara otomatis kaki kita melangkah bergantian. Kalau sejajar seperti ini, secara otomatis kaki kita bersamaan menginjaknya, plek. Seperti itu, ya. Jadi jawaban Bapak, kedua kaki bersamaan menginjak garis. Itu jawabannya, ya. Nomor 5, terakhir pembahasan kita. Permainan kejar-kejaran merupakan kombinasi dari gerak dasar lokomotor. Gerakan lokomotor apa itu? Ya, gerakan berlari, melompat, dan merayap. Ya, sekian dari Bapak, itu dia ya anak-anak, ya. Kalau video Bapak terlalu cepat, silakan diulangi kembali. Ya, bagaimana? Oke, sekarang kita akan membahas
bukan membahas ya. Sekarang Bapak akan kasih tugas kembali bagian 3 halaman 20. Ini anak-anak. Bagian 3 halaman 20 ya. Bagian 3 halaman 20 di sini soal esai ya. Yang kemarin soal isian, yang pertama pilihan ganda, isian, dan sekarang esai. Perbedaannya, kalau isian dia langsung jawab, tidak ada tanda basa di setiap ujung soal. Lalu kalau dia esai, dia menggunakan apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Dan ada kalau sifat awal kalimatnya dalam soal tersebut menggunakan tanda tanya atau tanda perintah atau kata perintah. Kalau dia menggunakan misalkan, mengapa kamu harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Nah, di awal soal itu ada pertanyaan kalimat atau kata tanya. Jadi di ujung soal harus menggunakan tanda tanya ya. Contoh ibaratkan sebutkan itu adalah perintah ya. Berarti tanda seru yang kalian gunakan. Ya, oke, itu hanya untuk sisipan sedikit tentang tanda baca. Ya, oke. Selanjutnya ya, perhatikan nomor halaman 20 bagian 3. Sudah Bapak perlihatkan tadi di layar ya. Tugasnya, kalau kurang jelas silahkan WA saya ya. Oke. Tapi Bapak rasa jelas sudah ya? Sangat jelas sekali. Oke. Terima kasih. Kirim kalau sudah selesai ya. Ingat nama, kelas, hari, tanggal, bulan, tahun. Jangan sampai lupa ya. Kalau dia lupa menulis nama, hari, kelas, tanggal, bulan, tahun, berarti dia tidak menonton video ini sampai selesai. Oke, terima kasih semuanya. Tetap salam sehat untuk kita semua. Tetap ikuti protokol kesehatan. Gunakan masker, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Ketiga, menjauhi kerumunan. Karena protokol kesehatan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Semangat untuk kita semua, dan jangan lupa tetap bersyukur dan berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus. Bye, terima kasih buat orang tua yang sudah mendampingi anak di rumah untuk belajar apalah arti kata guru kalau tidak ada dukungan dari orang tua. Dan terima kasih juga orang tua dan peserta didik yang sudah subscribe channel saya, dan semuanya atas dukungan orang tua. Ya, terima kasih. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe channel Bapak ANJ Channel. Terima kasih banyak. Bye. Tuhan Yesus memberkati.